Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, sahabat Dhamma. Perkenalkan nama saya Wirya Kaliana. Saya akan menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa ada manfaatnya. Bapak, Ibu, pernah tidak menjumpai atau suatu saat misalnya Bapak Ibu membawa cangkir, ya, kemudian tiba-tiba ada orang yang menabrak, ya, entah sengaja atau tidak menabrak, sehingga cangkir itu tumpah isinya, ya, dan Bapak Ibu akan mengatakan apa? Keluar kata-kata kasarnya, atau ya, oh tidak apa-apa, ya, atau ya barangkali agak marah. Bapak Ibu, semua itu tergantung isi pikiran kita. Jadi pada saat isi pikiran kita itu berisi dengan kata-kata cinta kasih, toleransi, maka yang keluar bukan kata-kata makin, tetapi apa? Oh, ya, oh tidak apa-apa, ya, oh nggak apa-apa, begitu ya. Karena apa? Karena pikiran itu seperti juga cangkir. Kalau cangkir ini isinya kopi, yang tumpah adalah tentu cairan yang berwarna hitam. Nah, semua ini berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Nah, pikiran kita ini sebetulnya selalu kita bawa-bawa. Pikiran kita ini, ya, ini ada sesuatu konsep sebetulnya. Di mana di dalam Dhamma pada ayat 1 disebutkan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ya, saya akan menjabarkan pikiran adalah sebagai pelopor. Pelopor itu saya identikan dengan niat. Jadi kita mau melakukan sesuatu hal pasti ada niatnya. Ya, jadi sebelum terjadi perbuatan pasti ada niatnya. Kemudian pikiran sebagai pemimpin. Pemimpin itu layaknya tentu membuat suatu konsep-konsep, membuat suatu rencana-rencana. Jadi pemimpin ini kita identikan dengan rencana, ya. Jadi kita kalau mau berbuat sesuatu pasti ada rencananya, ada niat, kemudian ada rencana. Dan pemimpin adalah pembentuk, yaitu pelaksana. Ya tentu ada layaknya seorang pemimpin, ya tentu setelah dia merencanakan, dia akan membagikan tugas si anu sebagainya. Jadi pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, pikiran kita ini, kepala kita ini isinya adalah pikiran, ya. Tergantung apakah kita punya niat untuk sesuatu yang kurang baik, ya. Biasanya, contohnya begini, kita misalnya mau berdana. Pertama kali pasti ada niat kan? Oh, niat saya mau berdana. Nah, berdananya direncanakan kan? Dananya apa ini? Kapan, ya, dan di mana? Nah, itu ada rencana. Setelah ditetapkan, oh saya akan berdana di bakso saja, maka itulah pelaksanaan. Itu adalah rencana yang memang sudah direncanakan. Tetapi Bapak Ibu tahu tidak? Begitu kita melangkah, maksudnya dari rumah kita melangkah keluar, itu sebetulnya di pikiran kita itu ada 3 komponen itu, sebagai pemimpin, sebagai pelopor, pemimpin, dan pelaksana. Yang kita jabarkan sebelum kita keluar rumah pasti kita punya niat. Niatnya apa? Oh, saya mau ke kantor. Nah, berarti niatnya. Kemudian direncanakan tentunya. Hari ini mendung, saya harus naik mobil apa naik motor. Nah, itu berarti udah rencana. Ya. Kemudian direncanakan lagi. Kalau naik motor, ya, itu 10 menit bisa sampai, tapi kalau naik mobil mungkin lebih karena macet. Nah, itu demikian sudah direncanakan. Nah, kemudian diambillah motornya atau mobilnya dan jalan. Jadi sekecil itu saja kita mau keluar rumah, pikiran kita sudah difungsikan. Maka oleh karena itu, ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma, hati-hatilah terhadap pikiran. Karena pikiran itu bisa merencanakan sesuatu, ya, bisa dilaksanakan. Demikian juga seseorang yang misalnya mau berbuat jahat. Ya berbuat jahat itu sebetulnya awalnya ada niatnya dulu.
ya, kemudian direncanakan apa yang akan saya perbuat ini, ya, mencuri, merampok dan sebagainya, dan kemudian dieksekusi. Nah, segala perbuatan, ya, baik dan buruk itu harus selalu direncanakan. Ada niatnya direncanakan dan dilaksanakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabat dalam Dhamma, haruslah kita hati-hati dengan pikiran. Tapi masalahnya sekarang bagaimana, ya, melatih pikiran ini supaya, ya, kalau kesenggol tidak keluar kata-kata mutiaranya, dalam tanda petik, ya, kata-kata mutiara, kata-kata yang kasar, ya. Harus pikiran kita ini harus dilatih, ya, seperti juga seorang tukang pandai besi, ya, tukang pemanah, ya, dia meluruskan anak panahnya, ya. Nah, demikian juga pikiran kita harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Yaitu dengan meditasi. Meditasi apa? Dalam agama Buddha itu ada 40 pokok meditasi. Pilih saja salah satu. Dan yang paling mudah adalah biasanya meditasi Anapanasati dan meditasi Metta Bhavana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ambil contoh yang gampang saja, meditasi misalnya Anapanasati. Ya, bangun tidur, ya, begitu bangun tidur, jangan berbuat apa-apa dulu, ya, masih diranjang duduk, tapi ya, coba sadari napas yang ada di dalam rongga hidup. Rasakan nikmatnya, ya, sentuhan-sentuhannya, nikmatnya. Nah, di situ nanti ada rasa tenang dan rasa bahagia, ya. Nah, setelah itu rasa bahagianya ini kita rasakan di pikiran kita. Jadi pikiran kita itu sekarang supaya merasakan rasa bahagia. Nah, beginilah rasa bahagia ini, dan kemudian kita mendoakan semoga aku bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dan setelah itu, ya, kita boleh melakukan aktivitas. Dapat dipastikan saat itu juga, ya, pikiran kita akan lebih seger, lebih fresh, ya, sehingga pikiran-pikiran jahatnya tidak ada. Karena waktu kita bersama dengan rasa bahagia, pikiran kita bersekutu dengan rasa bahagia, itu tidak ada pikiran jahat. Nah, sehingga kalau ini kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, kita membawa rasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari, maka kalau hanya kata baru kesenggol saja itu tidak menjadi masalah, ya. Nah, apakah setiap kali saya mau keluar rumah saya harus meditasi dulu? Tidak, ya. Yang namanya rasa bahagia itu bisa ditimbulkan, ya, hanya dengan senyum, ya. Senyum adalah bahagia. Jadi manakala kita senyum, sebenarnya sudah memberikan nutrisi cinta kasih kepada diri kita sendiri, ya. Nah, dengan demikian setiap kali orang yang kita temui, kita memberikan senyum, mereka juga mendapat energi cinta kasih, sehingga hidup kita selalu punya arti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sahabat dalam Dhamma, ya, cobalah pelihara pikiran kita, ya. Kalau misalnya pikiran kita ini selalu berkeliaran ke sana kemari, ya, coba usahakan, ya, sadari saja perasaan apa yang timbul saat sekarang ini. Nah, dengan demikian hidup kita punya arti, dan kita sebagai umat Buddha dapat mempraktekkan Dhamma, ya. Nah, dengan demikian hidup kita ini punya arti untuk diri sendiri dalam perkembangan spiritual ataupun untuk kehidupan sosial tempat lain. Satu hal lagi, Bapak Ibu, ada orang yang susah tidur. Karena apa? Karena pikirannya selalu yang tadi, ada niat, ada merencanakan dan sebagainya, sehingga nggak bisa tidur. Bapak Ibu, saat ini kita tidur menutup mata, apakah bisa dijamin besok itu bisa membuka mata? Belum tentu. Mungkin kita sudah pindah ke alam lain. Nah, kalau dalam keadaan gelisah tadi tidurnya, nanti kita berangkat ke alam lain juga tentu ke alam-alam yang kurang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, biasakan sebelum menjelang tidur, ya, kita berparitas pendek-pendek, ya, kemudian usahakan sepanjang tidur ini kita senyum, sehingga kita menemukan rasa bahagia. Siapa tahu dalam perjalanannya tengah malam kita harus pindah alam, dan kita nanti
akan pindah ke alam yang bahagia. Nah, oleh karena itu, hanya dengan senyum saja, maka segala sesuatu yang berat itu bisa kita atasi. Bapak Ibu, sahabat dalam Dhamma, sepertinya pikiran kita ini betul-betul harus kita manage, kita awasi, dan kita pelihara. Nah, demikianlah barangkali punya ada manfaatnya, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa selalu hidup dengan ceria. Sekian, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.